Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung di pembahasan. Jadi kita review singkat lah mungkin ya, mungkin nanti dari sini muncul pertanyaan. Iya, atau nanti review singkatnya di akhir aja ya. Akhir aja, kita sambung dulu. Jadi kemarin kita sudah belajar i'rab wa bina, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan berkenaan dengan tabel ini ya. Berkenaan dengan tabel ini. Sedikit informasi juga ya, Pak. Jadi nanti tabel ini salah satu tugas ya. Jadi di Nahwu dasar 1 itu kita ada 2 tugas. Tugas pekan pertama dan kuis ya. Mana nyebutnya kuis kayaknya. Kuis pekan pertama dan kuis pekan kedua begitu. Kuis pekan pertama nanti insyaallah dikerjakan besok Sabtu sampai Senin dan tugas kedua nanti di pekan depannya gitu. Dan itu dikerjakan di web gitu. Jadi silakan nanti dikerjakan, akan ada info lanjutan begitu. Namun nanti untuk nanti itu tuh 2 kan, kemudian satu lagi itu ada tugas hafalan gitu, yang dihafal adalah, kosakata yang ada di bawah ini. Gimana? Oke, jadi ini, kita akan ini wajib ain ya. Dihafal. Jadi sebentar. Oke, nah. Jadi ini ya, insyaallah di kitab masing-masing ada ya, ini. Oke. Oke, nah di halaman 13 gitu. Jadi ini adalah judulnya adalah al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Wa alamatu i'rabiha. Nah, ini kok bisa baca seperti itu, Mas? Nah, ya ini belajar nahwu. Jadi kenapa dibaca al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Bukan buha tapi biha. Soalnya nanti itu juga kita belajar nahwu dan shorof, kita bisa baca kitab. Oke, jadi ini adalah rangkuman dari materi berkenaan dengan sebelumnya begitu. Kita sudah kenal berkenaan dengan isim. Jadi kalimah kan ada 3 ya, ada isim, fi'il, dan huruf. Kita sudah mau belajar, sekarang kita masih belajar isim. Isim itu ada banyak pembagian, ada definisi, ciri-ciri kemarin dan juga pembagian. Kemarin itu yang awalnya isim berdasarkan jumlah, kita kenal ada apa? Isim mufrad, ini bisa dilihat sebelah sini. Isim mufrad, ada isim mutsanna, ada isim jamak, mudzakkar salim, muannats jamak, muannats salim, dan jamak taksir. Ini berdasarkan jumlah. Kemudian ternyata ada pembagian tambahan, Anda sebutnya kemarin pembagian tambahan ya. Pembagian tambahan itu nanti ada kemarin asmaul khamsah, itu ada 5. Ada apa aja? Ada yang ingat? Asmaul khamsah apa aja kemarin? Ada abuka, lagi? Akhuka, Akuka, buka, hamuka ya, sama du ya. Zumalin. Ka sama zu. Nah, tapi yang sebagai huruf sebagai asmaul khamsahnya itu adalah abunya ya. Abu, Ya, aku, aku, fu, kamu, zu. ku sama zu. Nah, itu ya. Itu asmaul khamsah. Kemudian ada ismul maksur kemarin, yaitu apa? Yang akhirnya adalah ya lazim atau alif lazim maksur. Maksur fathah. Alif lazim. Alif lazim. Alif lazim, Bang. Ya, Itu lazim. cirinya sebelum daripada alif lazim itu atau sebelum akhir itu adalah harokat. Fathah. Nah, gitu. Sebaliknya mankus itu ya lazim. Ya, Harokat lazim. akhirnya itu adalah huruf atau harakat kasroh. Dan yang terakhir adalah ismul atidah yang sorif, yaitu adalah jenis Sorry. isim yang dia itu tidak bisa ditanwin. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah 9 isim yang kita pelajari, dan itu nanti ini barisnya lah gitu. Kolomnya itu nanti dibagi berdasarkan dia dari segi i'rabnya gitu. Maka kita bisa lihat ufrad itu. Makanya kemarin Anda bilang kita tuh harus bisa memahami pembagian ini itu bahwasanya isim itu dia yang seperti Anda contoh kemarin. Misalnya kemarin Anda contohkan Pak Budi. Pak Budi itu dia bisa soal dari segi pekerja menikah atau tidak menikah, biasanya sudah menikah begitu. Kemudian dari segi pekerja, employee atau unemployee atau job seeker dan segala pastinya mungkin employee atau pedagang dan seterusnya gitu. Jadi itu satu nama itu dia memiliki
banyak apa namanya fungsi begitu juga atau kedudukan gitu. Maka dalam konteksnya ini apa isim itu dia dari segi jumlah dia mungkin di sini dia mufrad. Tapi nanti misalnya nih Anda sebutkan waladan. Waladan dari segi isim berdasarkan jumlah maka waladan adalah isim mufrad. Ini kita contohkan ya. Waladan secara isim dia berdasarkan jumlah dia masuk isim mufrad. Kemudian jika dikelompokkan isim berdasarkan mu'rabnya dia masuk mansub. Masuk mansub. Seperti itu. Nanti ketika bergeser ke sini berbeda dia sama-sama mufrad dari segi jumlah tapi dari segi i'rab berbeda gitu. Jadi ini ya di insyaallah apa gitu. Ini cuma tabel sederhana. Jadi tidak sulit insyaallah gitu. Gitu. Apa namanya dan ini nanti jadi bahan penilaian juga ya karena ini tugas resmi begitu. Jadi ini ada 63 kosakata nanti ya silakan nanti dihafal. Itu juga tandanya nanti dan itu disetorkan nanti hitungnya nanti 63 itu nanti digali jumlah benar dan salah sehingga dapat hasil nilainya gitu karena nanti nilai tugas itu juga menentukan kelulusan buat kalian untuk bisa naik ke level yang berikutnya begitu. Ya gitu ya jadi kita coba apa ya ini tadi kita baca judulnya yang pertama itu ada al-ismul mufradu dia itu apa namanya dia itu marfu dengan tanda dhammah gitu ya gitunya mansub dengan tanda fathah majrur dengan tanda kasroh atau kita coba yang pertama al-ismul mufradu isim mufrad itu dia marfu dengan tanda dhammah contohnya waladun itu ya nanti ya isim mufrad yang pertama isim mufrad marfu nih ya marfu dengan tanda dhammah kemudian contohnya adalah waladun mau contoh lain ya silakan ya. Kemudian mansub dengan tanda fathah contohnya waladan majrur dengan tanda kasroh contohnya waladin itu nanti istorannya ya yang kedua musanna marfu dengan tanda alif contohnya waladani mansub dengan tanda ya waladaini majrur juga dengan tanda ya waladaini nah, itu kalau bisa hal yang sama kan nanti ada yang sama nih ada beberapa ini sama nih kalau bisa pakai juga sehingga kita ingat maksudnya oh kita nggak perlu ngafal-ngafal lagi majurnya sama gitu sama ya gitu nah itu kemudian nanti jamak muzakkar salim dia marfu dengan mungkin dibantu baca aja ya coba dipraktekkan gitu supaya kita nanti teknis setorannya kayak gitu nanti silakan nanti dihafal dan bisa kita setorkan sekaligus ya 63 ini mungkin Pak Budi mungkin yang udah open mic silakan lanjutkan nomor 3 Pak seperti tadi baca aja Pak Muslimuna. bukan begitu Pak kayak tadi Pak bacanya Pak nah, Gimana? Maaf. tadi Anda sebutkan gini musan yang kedua musanna marfu Oh, dengan alif itu Pak yang ketiga jam'ul mudzakkaris salimu dengan wawu ya, al wawu ya. Muslimuna marfu dengan tanda waw gitu. marfu dengan tanda wawu, muslimuna Contohnya ya contohnya muslimuna ya. biar nanti seragam ya. Ya boleh. Lanjut. Benar. Mansub dengan tanda kasroh, muslimani. Mana Pak? Oh, kasroh ya. Ya Mana? kasroh kan ya. Bukan. Mansub dengan tanda kasroh, contohnya Yang mana itu Pak? Sebentar itu. Bukan Pak, ini ya ini Pak. yang tiga, astagfirullahaladzim. Tiga. Oh iya ya. Ya, mansub dengan tanda Turun ke bawah. Ya, ini. mansub dengan tanda ya, contohnya muslimina. Lanjut. Terus majrur dengan tanda ya, muslimina. Sama juga ya tanda. Ya, jadi kebetulan ini sama nih, maka majrur juga dengan tanda ya, contohnya muslimina. Oke, nah Mas Santa Pak. Lanjut Mas Rizky. Nah, urut di zoom mana ya? Yang keempat. Yang keempat, jam'ul mu'annats as-salim marfu' dengan tanda dhammah, contohnya muslimatun, mansub dengan tanda kasroh, contohnya muslimatin, dan majrur dengan tanda kasroh, contohnya muslimatin.
Oke, gitu ya. Lanjut Pak Faisal. Ya, nah Ustaz. Jamak taksir marfu dengan tanda dhamma, auladun mansub dengan tanda fathah, contohnya auladan, dan majrur dengan tanda kasrah, contohnya auladin. Kita lanjut Pak Teguh. Awan Ustaz, ini agak sedikit bermasalah. Gimana Pak? Ini speakernya agak-agak bermasalah. Oh, tidak bisa open mic begitu ya Pak? Oke, enggak apa-apa Pak. Mungkin lanjut yang lain dulu. Tapi untuk das bisa apa Pak? Masuk suaranya Pak. Suara saya jelas. Bisa Ustaz, kadang masuk kadang. Oh, no. Allah ya mudahkan ya. Oke, enggak apa-apa Pak. Semoga apa? Lancar. Oke, lanjut Pak Zoni bisa apa? Lanjut untuk jamak taksir. Nah, Ustaz. Bismillah. Jamak taksir auladun marfu'un alamatul dhammatun, terus auladan mansuf dengan alamat fathatun, terus auladin majrur alamatu auladin. Bisa ulang sekali lagi Pak? Bisa ulang? Maaf kan. Auladin majrur alamatnya dengan kasratin. Dari awal Pak, coba diulang lagi, coba dari awal jamak taksir. Jama'ut taksir auladun marfu'un Iya, alamat dhammatun. maaf Pak, boleh izin saya koreksi Pak. Jadi kalau bisa ini kita nih yang penting tuh bukan auladunnya, auladun ini cuma contoh gitu. Jadi kita bukan apa, jadi lebih ke ya tepatnya kayak tadi aja gitu. Jadi yang kita formatnya gitu, bahwasanya marfu dengan tanda domah contohnya karena auladun contohnya kita bukan nanti dikira nanti auladun aja nanti kan gitu. Jadi lebih Ya, domatun, auladun kan domatun di situ tuh. iya benar Auladun benar. tanda pengalamannya kan domah ini. Iya gitu. Marfu'un alamat, auladun itu alamat marfu'unnya domah maksudnya. Kan cara bacanya. Iya, tapi mungkin kita supaya sama gitu, mungkin coba itu aja Pak, disamakan aja Pak. Supaya kalau Anda memahaminya kayak gitu tuh seolah kita, apa namanya, cuma auladun begitu. Auladun, apa marfu'nya dengan apa, kita bukan fokus Gini, ke ya kadang-kadang kita beda pemahamannya. Maksudnya itu auladun, tanda marfu'nya apa? Domatun artinya. Itu menunjukkan domah. Iya benar sih. Bentuk alat ini ya. Nah, Mhm, terus kata auladan, mansubnya apa? Fathatain gitu, fathatun. iya Mungkin cara baca kita berbeda gitu. Nah, karena kan di buku ini aja, maksudnya auladun ini dicontohkan, iya tanda marfu'unnya apa? Domatun kan? iya Nah, waladun juga misalnya yang lain misalnya buyutun, tanda marfu'unnya apa? Domatun. Nah, kalau Anda baca dari textbook ini ya, auladan mansub alamatnya alamatun fathatun ya, fathatun atau dan itu. Terus auladin majrur alamatnya adalah kasratun. oke. Gimana, Tat? Nggak apa Pak. Iya, tapi tadi saya agak kurang apanya, tapi kalau situ juga nggak masalah. Intinya pemahamannya ya Bapak paham lah bahwasanya jamak taksir tuh marfu'nya itu dimanapun Pahamnya ya, gitu kan? dan domah gitu. Intinya pemahamannya jangan sampai salah bahwasanya semua marfu di jamak taksir itu domah gitu. Tapi kalau seperti itu dipahami insyaallah tidak apa-apa, Pak. Oke, ahsanta, Pak. Oke, itu jamak taksir, lanjut untuk yang, al-maqsur ya, al-asmaul khamsah. Tafadhol Pak Mas Reski, Pak Ade ya, Pak Ade dulu, Pak Ade. Tafadhol, asmaul khamsah. Asmaul Hamzah marfu dengan al-wawu, contohnya abuka. Terus yang kedua mansub dengan alif, contohnya abaka. Majrur dengan alia, contohnya abika.
Nah, Mas Anda lanjut, Mas Reski Tempati untuk al-maksur. Al-maksur, al-maksuru, mansub, Oke, terputus Mas. dhamma. Oh, terputus Mas apa? Mas Reski. Allah ya. Artinya sinyalnya kurang apa Mas? Mungkin yang lain dulu, Mas Tegar mungkin. Coba diulang lagi untuk yang maksur. Baik, Ustaz. Al-maksur marfu dengan dhammah muqaddarah, contohnya al-faqah. Mansub dengan fathah muqaddarah, contohnya al-faqah. Majrur dengan kasrah muqaddarah, contohnya al-faqah. Oke. Lanjut al-mankus untuk siapa nih Mas Ramadan? Untuk al-mankus, untuk marfu, domatun muqaddarah, al-qadi. Untuk mansub, fathatun mudhohirah, al-qadiyah. Untuk majrur, kasrotun muqaddarah, al-qadi. Oke, nah, itu ya. Sudah tidak baca semua. Nah, yang terakhir itu ada al-ismul ladzi la yansarifu. Itu marfu dengan dhammah, contohnya Aisyatu, kemudian mansub dengan fathah Aisyata, dan majrur dengan fathah Aisyata. Jadi ini adalah 9 daripada apa namanya, ringkasan dari asma. Apa ya? Isim mu'rab dan ciri-ciri apa namanya? Isim mu'rab dan ciri-ciri i'rabnya gitu. Alamat i'rabnya. Jadi bisa kita lihat ya. Sebenarnya ketika apa namanya? Ini kebetulan karena kitabnya jadi belok gitu ya. Tapi intinya di pembahasan sebelumnya kita udah belajar isim mufrad, kemudian di awal kan Anda enggak jelaskan gitu, kenapa di pembahasan apa namanya, di pembahasan jamak mudzakkar salim itu, ada 2 sesi gitu, ada muslimuna, misalnya jamak mudzakkar salim muslimuna, ada muslimina. Itu tuh Anda enggak jelaskan kalau dia bisa 2 begitu kan. Ketika kita mau menjadikan mufrad, muslimun menjadi jamak itu muslimani muslimuna atau muslimina. Itu maksudnya adalah apa namanya, muslimuna, muslimina ini perbedaannya dalam hal mu'rab maksudnya gitu. Muslimuna untuk mufrad, balik aja lah ya. Muslimuna untuk mufrad, kemudian muslimina itu untuk Mansub. mansub dan juga majrur begitu. Mansub dan juga majrur. Begitu juga kemarin bahas musana juga ada 2 ini, maksudnya ini adalah untuk baitani untuk mufrad, baita ini untuk apa namanya, musanna dan jamak. Kebetulan nih musanna jamak mudzakkar salim ini dia jamak dan musanna dan jamaknya itu sama i'rabnya, sama. Sini ya, sini juga. Tapi beda ya, sama walaupun sama-sama ya, tapi kan bacanya beda nih. Jamak dan mudzakkar salim dan musanna. Kemudian nanti jamak muannats salim juga begitu. Apa namanya? Kalau jamak mudzakkar salim berbeda ya. Jadi dia untuk apa namanya? Untuk apanya dia kasroh ya. Jadi dia kasroh solihatin gitu. Jadi memang harokat gitu. Jadi kan ini huruf ya. Jadi musanna apa namanya? Musanna dan juga jamak mudzakkar salim kan termasuk yang tanda i'rabnya itu huruf, bukan harokat. Nah, ini harus kita bedakan ya. Jadi kita bisa bagi sekarang, sekalian nanti ikhwah juga mengelompokkan ya. Jadi salah satu kemudahan juga untuk memahami sebuah ilmu baru itu adalah mengelompokkannya gitu. Jadi kita bisa kelompokkan nanti itu alamat i'rab itu berdasarkan apanya ya? Bentuknya atau apanya? I'rab ya. Alamat i'rab itu ada 2 ya. Alamat i'rab itu ada 2, ada yang apa namanya bentuknya huruf, bentuknya harokat ya. Harokat itu nanti ada apa aja? Ada dhammah, kemudian ada fathah, kemudian ada apa namanya? Kasroh, kemudian ada sukun. Kemudian nanti ada juga yang bentuknya adalah apa?
huruf. Jadi tanda harokatnya huruf. Contohnya tadi yang paling apa? Alif. Kemudian ada apa lagi? Ada ya, ada waw. Apa lagi? Ada waw, ada nanti ada nun dan seterusnya gitu. Tapi yang paling apa ini? Ini adalah juga tanda alamat i'rab gitu atau tanda i'rab gitu. Tanda i'rab, tanda apa namanya di akhir begitu. Itu juga ada yang huruf. Gitu. Jadi ya itu ya. Insyaallah bisa mana ini? Lihat lagi. Kencang. Oh iya nih. Kayak gitu ya. Jadi insyaallah untuk isim mufrad bisa harokat, musanna, tanda i'rabnya itu masuk huruf, jamak mudzakkar salim huruf, kemudian jamak muannats salim harokat lagi, dhammah kasroh kan. Nah, kemudian jamak taksir harokat, asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu tuh juga termasuk yang huruf. Jadi ini ada yang huruf-huruf ya tandanya ya. Ini kemudian juga al-maksur itu harokat, mankus juga harokat, ismul ladzi la yansharif adalah juga harokat begitu. Jadi ada 3 nih yang tanda, ada 3 isim, nggak tahu keluar di ujian juga bisa gitu. Maksudnya ada 3 isim yang itu masuk apa namanya tanda i'rabnya itu adalah bentuknya huruf gitu. Sehingga ketika kita melihat waladani, kalau orang yang belum belajar bahasa Arab nanti dia bilang i'rabnya adalah kasroh. Kan ada di nun itu kasroh, bukan. Karena kita tahu dia mutanna, maka kita bukan lihat nunnya, tapi yang dilihat dari sini alifnya. Nih, alif di sini. Gitu ya. Kemudian, ini juga yang mau Anda jelaskan. Jadi untuk mufrad, musanna, jamak, itu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan juga jamak taksir. Begitu juga nanti asmaul khamsah insyaallah bisa udah mafhum begitu. Nanti yang Anda mau jelaskan 2 ini. Al-maqsur wal manqus. Mungkin ada istilah baru yang di sini apa namanya? Yaitu muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Apa itu yang dimaksud dengan dhammatun muqaddarah? Intinya muqaddarah itu kan dari segi apa, itu artinya disembunyikan ya. Artinya dhammah yang disembunyikan gitu. Dhammah yang disembunyikan. Jadi kalau kita lihat al-maksur, isim maksur, bentuknya nih kita lihat contohnya ya, langsung ke contohnya coba al-fata ya. Jadi marfu mansub majrurnya itu al-fata, Ini dibacanya sama kan? Sama begitu. Menurut ikhlas kalian dia kalau sama ini disebut apa namanya? Kalau sama itu ciri-cirinya mu'rab atau mabni kemarin kalau kita pelajari? Mabni Ustaz, kalau sama. Nah, mabni. Tapi kok ini di maksur atau al-fata ini kok masuk di pembahasan judulnya aja di sini mu'rab, pasti ini mu'rab. Kok bisa dimasuk mu'rab dia nih? Kan sama nih bentuknya. Di semua tempat sama nih bentuknya al-fata. Ada yang tahu Disembunyikan, alasan? disembunyikan domahnya. Oke, nah ya benar ya. Jadi itu karena memang tadi makanya apa namanya orang yang nanti insya Allah apa namanya yang belajar itu beda dengan tidak belajar gitu. Ya sederhana ya sampai kemarin ya ilaman atullah biqalbin salim gitu. Jadi ya misal melihat ya yang qadarah ini adalah orang yang belajar gitu. Ternyata di al-fatah ini walaupun dia secara zohir itu dia terlihat sama untuk dari kita lafazkannya al-fatah dan al-fatah, namun di dalam harokat akhirnya itu di sini dalam konteks ini ada alif lam itu sebenarnya ada harokat, namun harokat itu disembunyikan. Disembunyikan. Maka kalau dia marfu yang disembunyikan itu adalah domah muqaddarah, artinya di sini ada domah gitu, tapi disembunyikan gitu. Itu juga di sini juga ada domah. Fatah ya, Pan. Kalau di sini fatah itu disembunyikan gitu. Makanya disebut sebagai fatah muqaddarah. Kemudian juga di sini ada fatah muqaddarah apa namanya? Ada kasrah muqaddarah yang majrurnya. Makanya di sini ya. Jadi semua daripada harokat al-maksur adalah muqaddarah. Semuanya.
Nanti berbeda dengan mankus. Mankus itu muqaddarahnya itu hanya pada marfu dan majrur. Bisa kita lihat al-qadi itu marfu. Marfu'nya itu dhamma muqaddarah ya al-qadi. Maka di sini ada dhamma muqaddarah aslinya nih, tapi disembunyikan. Kemudian ada mansub. Berbedaan nanti di mansub itu. Dia fathah zohiroh. Di sini dia zohiroh. Bukan muqaddarah. Makanya dibaca al-qadiyah. 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 Sedangkan nanti untuk majurnya baru sama seperti apa tadi. Al-qadi. Al-qadi artinya maksudnya di sini adalah kasroh muqaddarah. Ada kasroh yang disembunyikan. Jadi bisa terlihat al-maqsur dan manqus itu berbeda dalam hal mansubnya. Jadi mansubnya al-manqus, isim manqus itu dia adalah dengan fathah yang fathah aja. Sebenarnya tidak perlu zohiro juga Bapak ini. Sama seperti fathah yang ada di sini. Fathah kan, tapi mau dijelaskan zohiro itu maksudnya dia nampak gitu. Kan kelihatan nih, dia. Kelihatan ya, al-qadiyah kan ada yang muncul nih kan. Al-qadiyah. Beda dengan al-fatah. Al-fatah nggak muncul, nggak ada, bukan al-fataya, bukan fataya. Jadi di sini perbedaan. Al-maksur semua apa namanya tanda i'rabnya yaitu marfu, mansub dan majrur semuanya muqaddarah, sedangkan untuk manqus semuanya muqaddarah kecuali untuk yang mansub. Dia dengan fathah yang zahirah atau yang fathah gitu. Ya. Oke, kemudian nanti baru isim lazim yang sharif insyaallah paham ya. Dengan dhammah, mansub dengan fathah dan gimana? Ada yang tanya tadi? Afwan, Ustaz. Naam, tafadhol. Untuk kalau fatha ini kan ada marfu, mansub, majrur semuanya kan hampir sama ya. Nah, untuk itu kan sebenarnya muqaddarah. Untuk kita mengetahui dia itu contoh al-fatha ini dia itu marfu, mansub, majrur dari mana ya, Pak? Apakah ada amil yang lain? Iya, Masya Allah. Bagus nih pertanyaannya. Ya itu, jadi nanti kan kita belajar. Jadi kita belajar nahwu kan kemarin belajar huruf, kata. Nah, ini kan kata kita nih. Jadi kita masih ngomong dataran kata, Pak Zoni. Kita masih ngomong dataran kata gitu. Nanti kata ini pasti dia menjadi bagian dari kalimat atau bagian dari jumlah kalau kita ngomong dalam bahasa Arab. Maka memang nanti fungsinya adalah kita tahu dia tuh posisinya dalam sebuah kalimat itu apa gitu. Posisinya dalam kalimat itu apa. Semisal kemarin, kita lagi contoh kemarin. Oke, semisal kemarin tuh kita contohkan di misal apa ya? Nah nih, coba kita ganti tolibun ini menjadi al-fata gitu. Hadzal fata misalnya. Hadzal fata, ro'aitul fata, marortu bil fata misalnya gitu. Maka kita bisa lihat nanti fatanya tetap semuanya, tapi tetap kalau dia di hadza tolibun atau di contoh yang pertama, ini kan konteksnya nanti dia sebagai khobar gitu. Maka dia hadzal fata itu maksudnya fata di situ pasti yang ada di situ marfu. Marfu berarti dhammah muqaddarah di situ. Dhammah muqaddarah. Ra'aitul fata misalnya, saya melihat al-fata itu kan apa ya? Pemuda ya. Ya gitu. Ra'aitul fata, maka saya melihat al-fata, maka di situ fata itu mansub, maka kita tahu ra'aitul fata, fata di situ di alif bengkong itu maksudnya ada apa nama fatah yang muqaddarah bukan dhammah karena dia di sini intinya jawaban saya Pak dia itu posisinya dalam sebuah kalimat ya i'rabnya gitu kedudukannya dalam sebuah kalimat itu kita mengetahui walaupun bentuknya sama tapi apa namanya harokat yang ada yang tersembunyi tadi muqaddarah itu berbeda tergantung nanti posisinya seperti ini bedanya tolibun itu kan kelihatan tolibun toliban sama tolibin al-fatah gitu juga nanti sama aja tapi bedanya dia nanti apa namanya tetap domah tapi dia domahnya disembunyikan gitu jadi tahu posisinya dalam sebuah kalimat ini khobar ini objek atau maf'ul bih nanti kita pelajari insyaallah di mahung 2 dan mahung 3 nanti kemudian talibin ini adalah sebagai isim majrur karena apa namanya karena sebab huruf jar gitu Pak. Nah, dari kedudukannya ya setiap dari kalimatnya. Ya, kedudukan. Jadi kedudukan dia di kalimat itu apa gitu. Ya, itu sebenarnya tujuan kita belajar nahwu ya supaya itu, mengetahui itu. Gitu. Oke, nah ada yang lain untuk tabel insya Allah ya. Silakan nanti bisa diangsur hafalkan untuk 9 ini. Oke. Coba kita langsung praktek nih. Kalau belum ada pertanyaan, ada? Oke, belum ada ya. Coba kita sambung. Nah, di sini penulis
apa namanya? Silakan buka di halaman 14 ya. Halaman 14 sini udkur al-marfu'ah ya. Udkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kulli minha. Jadi sebutkan marfu', mansub dan majrurnya itu dan ciri daripada setiap minha. Maksudnya ciri dari setiap tanda tadi ya. Itu marfu', mansub dan majrurnya. Oke, coba jadi kita sambil praktek ya. Praktek. Silakan mulai dari atas lah ya. Lagi Pak Budi, zolimuna. Zolimuna Oke, ada masuk catatan. Iya, marfu ya benar. marfu dengan tanda domah. Zolimuna, Pak. Ya, zolimuna. Oh, zolimuna dengan tanda fathah ya, Tat. Waduh. Zolimun. Ada yang bisa bantu? Zolimun. Tanda wow ya. Nah, itu ya. Oke, Wow. berarti itu ya, karena dia masuk apa dulu? Nah, makanya itu. Sebenarnya Marfu. walaupun di soal dia nggak disebut apa namanya marfu, mansub, majrur, cuma disebutkan pertanyaan tadi ini marfu, mansub atau majrur, kemudian sebutkan tandanya. Tapi sebelum itu walaupun nggak ada di soal, ini kan soalnya nih tamrin. Kita tuh harus tahu dia tuh masuk jenis isim apa gitu. Ada yang tahu nih isim apa, Pak? Pak Budi nih, isim apa? Marfu. Dari segi jumlah. Dari Sama segi muzakkar salim. Nah, Apa? jamak muzakkar salim tadi kita belajarnya apa? Pakai apa tanda apanya marfu'nya? Kalau memang marfu dia Pakai wow. pakai waw gitu. Jadi Bapak pertama bilang patah, salah berarti. Gitu ya. Jadi alur berpikirnya gitu. Ketemu sebuah isim, tentukan dulu dia ini isim apa, baru tentukan nanti dia itu mansub, majrur atau apa, baru tanda. Tentukan dulu isimnya apa, enggak Dulu ya. nanti. Ya. Begitu ya. Jadi zolimuna tadi apa, Pak? Sekali lagi. Muslimuna jama muzakkar salim. Ya, tandanya wow ya. Muslimuna. Wow nun. Marfu muslimun marfu dengan tandanya wow ya. Ya, jadi zolimuna dia itu marfu dengan tanda wow gitu. Marfu dengan tanda wow gitu. Lanjut Pak ini ya, Santa. Kemudian lanjut Mas Ramadan Yaumin. Yaumin ini isim mufrad dengan tanwin kasroh tanwin berarti dia majrur. Oke, ya majrur dengan tanda kasroh gitu ya. Oke, lanjut Pak Zoni. Lailatun isim mufrad dengan tanda marfu'un wa domatun. Alamatnya domah. Oke, jadi itu ya. Lanjut Abi Hurairah Pak Ade. Isinya ya. Oh iya, nama Ustaz. Abi Hurairah dia isim sebentar Ustaz. Abi Hurairah ini asmaul khamsah Ustaz. Dia marfu dia majrur dengan tanda ya. Dia majrur dengan tanda ya ya. Majrur dengan tanda ya. Oke, benar Pak. Sekalian aja nih, walaupun dia di sini harusnya apa, tapi ini juga bisa kita i'rab nih. Walaupun di soal enggak. Coba ada yang bisa, ini soal bonus nih. Hurairah ada yang bisa bantu mengapanya? Ya mufrad Ustaz. Hurairah kurang tepat. Layar sorib Ustaz. Benar, siapa tadi yang bilang layar sorib? Saya Ustaz. Lanjut Pak. Layar sorib. Ahwan. Kemudian lanjut. Lanjut. Kemudian yang Hurairah tadi apanya? Marfu, tandanya sama i'rabnya apa? Fathah Ustaz. Ahwan. Mansub ya. Mansub Ustaz. Mansub. Kemudian dengan fathah. Dengan fathah. Oke. Kurang tepat ya. Jadi di sini Hurairah itu dia adalah ya benar dia fathah, tapi dia ini sini majrur karena sebagai nanti kita belajar ada nama istilah mudhof ilaih. Ini mudhof yang udah maka dia ini sebagai apa nama Hurairah itu dia adalah benar isim lazim yang sorif, namun dia adalah
majrur dengan tanda fathah. Karena kalau kita lihat, nah, makanya tadi coba nanti kan insya Allah Ikhwan kan hafal nanti kan. Nah, dia itu antara tanda majrur dan mansubnya itu sama tuh. Sama-sama fathah. Maka kita harus tentukan di kasus ini karena sama-sama fathah, Aisyata ya. Sama juga di sini kita anggapnya Hurairata. Ini kan Aisyata. Coba lihat di bukunya sendiri masing-masing. Itu kan Aisyata untuk mansub dan majrur. Itu kan sama bentuknya. Nah, tadi seperti pertanyaan Pak Zoni tadi gimana bedakannya? Ya, seperti ini contoh salah satu bedakannya. Nah, di kalimat ini kalau kita konteksnya apa? Dia sebagai mudhaf ilaih dan dia harus kasroh. Maka ini apa namanya? Kalau kita yang lain mungkin Abi Muhammadin kan, Abi Muhammadin. Tapi karena di sini dia layan sorif, dia nggak boleh ditanwin gitu, maka dia di sini kan tandanya fathah gitu untuk majurnya, maka Hurairota gitu, Abi Hurairota. Jadi di sini adalah harokat dia fathah, dia isim lazilan sorif, dia ini majrur dengan tanda fathah. Nah, lanjut untuk selanjutnya, insya Allah bisa dipahami ya. Lanjut Pak Faisal untuk selanjutnya. Namsad zulumatun jamak muannas salim marfu dengan tanda dhammah sad. Marfu dengan tanda dhammah. Jamak apa muannas salim tadi ya? Oke. Iya benar ya. Lanjut. Bimu ini ya. Pak Mas Reski Tampati bisa open kan Mas? Open mic. Minina. Zakar Salim Ustaz. Zakar Salim. Oke, lanjut. Ada ya sama nun belakang. Ya. Tadi formatnya Pak. Dia apa? Mansub, marfu, mansub, majrur. Mansub Ustaz. Mansub. Coba lihat tabel, nggak apa-apa lihat buku Pak. Apa Mas? Lihat tabel. Apa kira-kira? Apa? Ya, benar ya jamak muzakkar salim tapi kurang tepat, bukan mansub dia. Yang lebih tepatnya dia adalah majrur karena ada huruf apa di sini? Huruf ya. Iya. Ini. Oke, benar ya. Jadi apa namanya yang lebih tepatnya itu ya dia bukan fathah. Jadi nggak semua jangan lihat ininya. Yang dilihat adalah ini ya-nya. Dia adalah harokat yang sifatnya bentuknya huruf. Oke, lanjut. Tadi ya, kalau bisa dicatat ya. Gimana? Bisa kita tahu dia kadang-kadang bisa jadi mansub, kadang majrur kalau kita nggak paham. Yang muslimi lah, kan sama-sama alamatnya iya juga ya. Iya tadi Pak. Kita harus tahu amilnya. Di sini amilnya huruf jar. Kalau tadi di sini amilnya karena dia sebagai mudhof ilaih. Nanti kan kita belum belajar tapi Anda kenalkan ada istilah mudhof ilaih. Itu tuh mudhof ilaih, kemudian adanya huruf jar itu adalah amil lah. Makanya Anda bilang di konsep kita di awal soal i'rab, perubahan harokat akhir itu berdampak sama kita di sini. Karena tadi kemarin pengertian i'rab itu adalah berubahnya harokat akhir karena masuknya amil. Nah, maka amilnya kita di Huruf ba-nya kan. gimana? Di mukminin ini ambilnya harus huruf ba nih kan. Nggak jelas Pak suaranya Pak. Halo? Ya Pak. Nggak jelas. Ya gimana? Ulangi sekali lagi. Di mukminin ini kan tadi dikatakan majrur dan tanda ya alamatnya. Kadang-kadang kalau kita bicara bisa masuk ini ya masuknya. Nggak mungkin Pak, karena ada bi di situ. Ada bi Nah, karena itu kenapa bisa gini? Karena ada huruf amil yang namanya ba. Ya benar. Tapi kalau disebut mukminina bisa mansub, bisa maju. Tapi karena di sini kita kan contohnya di sini bi mukminina ada bi ya. Ini nggak pasti 100% pasti jar namanya jar nyajur gitu. Lalu kalau huruf amilnya hilang, ini kan tinggal mukminina. Benar. Itu bisa mansub, bisa majrur. Nah, ketika ada amil ba, memang betul ini majrur karena ada amil yang masuk kan huruf jar ini. Itu yang mengkasrahkan, menjarkan. Ya. Benar. Bukan mengkasrohkan ya, memajrurkan ya. Karena majrur itu belum ya.
Nah, Tidak selalu kasroh ya. Ya benar Pak. Seperti itu Pak. Jadi dia kalau masuk amil ya. Dan di sini kebetulan karena jamak mudzakkar salim dia adalah majrur dengan tanda ya. Oke. Kita sambung dulu ya, insyaallah ya. Lanjut dulu untuk siapa tadi terakhir ya? Bikmun ini tadi siapa yang nyebut ya? Mas Faisal tadi ya. Pak Faisal, Mas Rizky ya. Kemudian lanjut Mas Rizky. Ulu bihim apa? Ulu bihim majrur, alamatnya kasroh Ustaz. Oke, alamatnya kasroh. Alamatnya kasroh. Oke, lanjut. Anfusahum. Mas, ini udah semua ya. Mas Tegar, Anfusahum. Oh, marfu Ustaz. Dengan domah. Anfusahum. Mudzakkar salim Ustaz. Oke, sepertinya apa ya? Mungkin karena kemarin Mas Tegar kelewat berapa materi ya, 3 kali pertemuan ya, nanti semoga untuk mendengarkan apa rekaman. Jadi ini lebih tepatnya adalah, jadi di sini Anda pertanyakan ada berapa kata di sini Mas? Anfusahum nih. Ada 2. Apa aja itu? Ini ya. Anfus sama hum. Nah, anfus sama hum. Yang kita tanyakan di sini karena hum adalah hum ini masuk isim mabni nanti. Dia nggak masuk pembahasan, bukan isim mu'rab. Maka yang dibahas ini adalah anfusanya. Maka kita lihat harokat anfusannya apa? Fathah. Oh, fathah. Nah, maka nanti dia dia adalah marfu mansub dengan tanda fathah gitu. Baik. Dengan tanda. Ada yang tahu dia jamak ini apa? Jamak Taksir. Jamak taksir, benar ya. Karena mufradnya adalah nafsun ya. Nafsun jamak darinya amfusun. Tapi karena di sini dia sebagai apa? Sebagai mansub maka anfusan. Aslinya amfusan nih, anfusan. Tapi karena dia sebagai apa nanti yang kita jelaskan ya, nanti kalau dia dempet sama domir gini atau hum gini maka dia jadi hilang tanwinnya. Seterusnya nanti insya Allah kita pelajari di perjalanan akan datang. Kemudian tijaratuhum, lanjut Mas Ramadan. Tijaratuhum ini jamak taksir ya Ustadz ya. Tijaroh. Mufrad kayaknya Pak. Mufrad. Iya ya. Atau mufrad mansub berarti ya. Mansub, yakin? Harokat akhirnya siapa? Harokat akhirnya siapa? Huruf apa Pak kalau gitu? Fathah. Tijaratu. Oh, ini marfu. Terakhirnya domah. Oke, benar. Marfu ya, marfu. Nah, tijaratun itu jamak di sini ya. Jamak ya, tijaratun mufradun di sini. Di kitab kamus. Jadi itu ya, jadi tijaratuhum dia mufrad, maka dia di sini marfu dengan tanda domah. Oke, udah semua ya. Nanti Anda coba kerjakan sendiri. Aina ini itu adalah apa dia? Yaitu adalah bisa mansub. Bisa. Tiga itu jamak Ustaz. Gimana? Ya, tijarah itu jamak. Jamak taksir, Pak. Di tempat Anda di tempat Anda tijarotun itu mufrad. Terjemahnya katakan tijarah itu dagang apa? Iya, dagang benar. Tadi Anda nih mufrad ya? Iya, mufrad, Pak. Anda bilang tadi mufrad kan? Tadi jamak kata. Jamak. Ini Anda screenshot ya. Anda kirim di grup. Tijarotun itu mufrad. Nanti kalau ada sumber lain silakan. Nih. Kalau bihim itu tadi apa kan? Kalau bihim tadi nggak jelas status kedudukannya sebagai apa? Sebagai jamak mudzakkar salim atau apa? Ada berapa kata sih? Kalau kulubin tadi kan marfu, dia apa ya? Majrur ya, dan dia majrur dengan tanda kasroh, dan dia ini adalah jamak taksir. Jamak taksir kan dengan kasroh kan majrurnya. Jamak taksir ya maksudnya. Taksir. Benar, jamak taksir. Oke. Itu ya, di sini Pak tadi tijadah. Kemudian aina ini, nah ini kurang apa ya? Aina ini maksudnya 2, berarti musana dia. Maka di sini dia
bisa mansub, bisa majrur nih. Ini kurang jelas nih. Aina ini. Ini masuk kedudukannya apa dia tadi? Gimana? Jama, ini masuknya apa? Ini jama taksir apa jama? Ini aini itu muzakkar salim ya? Musanna, Pak. Musanna ya? Musanna. Jadi dia musanna dan di sini dia mansub dengan tanda ya ya. Mansub dengan tanda ya. Oh iya. Mansub dengan tanda ya. Kenapa? Karena nggak ada huruf ba ya. Nah, jadi kita anggap ya berarti karena ya sama dia aina ini nanti di apa namanya di majrur juga aina ini untuk musanna, tapi perbedaannya untuk apa namanya kalau di majrur kan harus ada huruf jar sebelumnya biasanya. Iya. Ya, jadi ini Iya. aina ini mansub dengan tanda ya, ya adalah ism musanna gitu. Oke. Musanna. Kemudian lanjut bil huda. Nah, bil huda ini tahu nih kita nih. Kita tengok ini udah apa? Oh, dia ini pasti isim maksur. Isim maksur kenapa? Karena patah nih kan sebelumnya. Maka maksur karena huruf ba, maka di sini dia adalah majrur dengan tanda apa? Kasroh muqaddarah. Bisa dicatat ya di bukunya yang Bil jawaban-jawaban. huda mazrur muqaddarah. Majrur dengan tanda kasroh muqaddarah. Jadi huda bil huda majrur dengan tanda kasroh muqaddarah. Isim maksur. Kemudian lil kafirina itu adalah apa namanya? Majrur dengan tanda ya. Ya. Karena dia apa? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Karena takutnya membingungkan ya. Intinya urutannya gini lah mungkin ya. Apa namanya? Tentukan dulu apanya? Isimnya dulu ya. Jenis isimnya, jenis isim. Kemudian setelah jenis isim kita tentukan apa namanya? Tandanya dulu ya mungkin ya. Tandanya dulu ya. Tanda itu kan penunjuk untuk sesuatu kan, tanda i'rab, baru i'rabnya apa gitu. I'rab apa itu berarti marfu mansub gitu. Jadi gitu urutannya aja. Lil kafirina. Nanti kafirina ini kan isim jamak muzakkar salim. Tanda i'rabnya ya, di i'rabnya dia ya di sini karena apa? Majrur gitu. Majrur. Jannatani itu apa? Isimnya jenisnya isim musanna. Tanda i'rabnya adalah alif. I'rabnya ya sini adalah mansub. Masuk majrur apa nama marfu afwan. Jannatani marfu. Kemudian wal hijaratu dia adalah isim mufrad. Kemudian tanda i'rabnya adalah dhammah dan dia itu apa namanya? Marfu gitu. Dengan tanda dhammah ya, marfu. Abu Thalibin, dia itu asmaul khamsah, jenis isimnya, tanda i'rabnya adalah waw, i'rabnya adalah marfu. Thalibin, sekaliannya kita kerjakan thalibin itu adalah isim marfu, isim mufrad, ya mufrad, jenis isimnya, tanda i'rabnya adalah kasroh, dan i'rabnya adalah majrur. Kemudian lil qadi. Maka qadi di situ adalah isim apa? Mankus. Mankus. Maka tanda i'rabnya apa kalau mankus ini? Apa? Maka dia kasroh muqaddarah dan i'rabnya adalah majrur. Kemudian da ilmin. Za itu adalah asmaul khamsah. Dia adalah apa? Mansub. Bukan apa? Alif ya, tandanya alif di sini dan dia adalah mansub. Atau kok agak kurang enak ya. Ini Anda juga cari pola yang apa? Kayaknya lebih enaknya itu i'rab dulu ya, baru tanda i'rab ya. Ya, sudah. Intinya ini cuma mengapakan gitu. Insyaallah pada paham. Nah, jadi itu ya. Jadi qadi itu apa namanya? Isim mankus, kemudian i'rabnya adalah majrur dengan tanda kasroh muqaddarah. Da ilmin. Tadi za ilmin ya, afwan. Da ilmin tadi ya. Da tadi apa namanya? Asmaul khamsah, dia itu mansub dengan tanda alif. Ilmin itu masuk dia apa? Isim mufrad, i'rabnya adalah kasroh, i'rabnya adalah majrur dengan tanda kasroh. An Aisyata itu ismul ladzi la yansharif, jenis isimnya, i'rabnya adalah apa namanya? Majrur dengan tanda kasroh. Majrur dengan tanda fathah.
karena ada ini ya, ada amil ini. Oke, itu ya. Silakan nanti coba apa namanya dicari contoh-contoh lain, misalnya ikhwah ketemu isim apa, coba di tengok ini masuk isim apa dia, kemudian dia dari segi i'rab apa gitu. Insyaallah itu akan melatih, mempertajam gitu. Makin banyak contoh, makin kuat gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Ustaz. Nah, betul. Saya mau tanya yang Abu Thalibin itu kan satu afwan tadi Ustaz kan dipotong dipenggal-penggal ya Abu dan Thalibin. Misalkan kalau digabung Abu Thalibin itu kalau di Arabnya seperti apa Ustaz? Sama seperti da ilmin. Da ilmin. Misalkan itu kan digabung. Jadi Ustaz kan dipenggal-penggal da-nya ini ilminya ini. Misalkan kalau digabung itu di Arabnya seperti apa? Misalnya satu kata itu Abu Thalibin langsung kalau di Arabnya seperti apa Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Jadi ini ya, jadi satu statement apa ya, satu kaidah yang harus kita pahami. I'rab itu hukum asalnya per kata. I'rab hukum asalnya itu dilakukan asalnya ya. Asalnya itu per kata. Per kata ya. Ini kaidah yang keberapa kemarin tuh, kaidah keempat enggak kita. Enggak usah apa. Intinya i'rab itu hukum asalnya adalah per kata. Maka pada hakikatnya tadi itu harusnya kita ketika ketemu qulubuhum. Ini kan ada dua nih, maka him qulubihim ya Pak. Him ini juga di i'rab. Bisa di i'rab ya bisa, tapi mungkin i'rabnya mabni nanti kan. Kalau anak i'rab ya, i'rabnya maka him ini adalah him domirun. Domirun muttasilun mabniun. Dia mabniun fi mahalli jarrin. Nah, dia itu menempati posisi jar karena dia nanti kan ini kan mudhof ilaih kan, nanti dia menempati posisi jar. Nah, maka sebagai mudhofun ilaihi. Seperti itu, Pak. Jadi nanti masing-masing begitu juga, tapi karena kebetulan karena kita lagi membahas isim murad tadi itu Anda nggak jelasin. Tapi hukum asalnya i'rab itu dilakukan per kata gitu. Sepanjang apapun kalimatnya misalnya, contohnya ini kan panjang nih, Pak. Udhkur al-marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata kulli minha. Maka udhkur di i'rab. Udhkur fi'lun amrin mabniun ala sukuni. Misalnya mabniun ala salam mahalla lahu min al-i'rab. Nanti ini insyaallah kita belajar, semoga nanti ya kita bisa belajar i'rab gitu. Inti gitu. Nanti al-marfu juga di i'rab, al-marfu'a apa namanya? Apa sebagai apa? Maf'ulun bihi. Dia itu tandanya fathah maksudnya. Jadi dia nanti apa namanya? Di i'rab per satu-satu. Bahkan waw ini kan juga kata ya. Dia masuk apa nih katanya? Waw ini Huruf huruf Ya. gitu kan. Huruf itu kan Huruf. ya. Ya, jadi huruf itu kan masuk kalimah kan. Kalimah kemarin ada 3 kan, isim, fiil, huruf. Maka ketiga itu wajib di i'rab. Maksudnya di i'rab begitu. Nah, maka hukum asalnya itu di perkata gitu. Tapi tadi itu juga tadi Abu Thalibin itu kan asmaul khamsahnya Abu doang, maka yang di i'rab sebagai asmaul khamsah hanya Abu Thalibin itu dia pelengkap daripada karena asmaul khamsah itu butuh yang lain ya. Tapi tetap yang lainnya itu tetap nanti bisa di i'rab juga. Begitu Pak, makanya tadi Ana coba contohkan. Dipenggal. Semoga nggak jadi tambah bingung ya. Sebenarnya tapi Lumayan. fokus, tapi Bang fokusnya nanti ke sini gitu. Fokusnya nanti ke asmaul khamsahnya aja. Sebenarnya ini ya kurang tepat juga kayaknya karena ya nyuruh apa, tapi yang lebih tepatnya nanti ya kita fokus ini aja dulu. Yang lainnya insyaallah nanti menyusul karena kita nanti perlahan lah gitu tadi. Supaya nanti Belum sampai. ya karena kalau menyibukkan diri kepada yang apa nanti takutnya yang inti nanti enggak apa namanya enggak bisa ditangkap gitu. Gitu Pak Ade, semoga bisa menjawab ya Pak. Insyaallah. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ya, nah. Oke, kita sambung dikit lagi ya, insyaallah. Sambung dikit lagi di pembahasan asmaul mabniyah. Jadi di tabel ini udah mewakili terkait pembagian daripada isim. Kita kan udah belajar kemarin terkait i'rab dan bina. I'rab itu nanti ada isim ya. Di dalam kata isim itu ada isim mabni, isim mu'rab. Mu'rab nanti kan ada marfu, mansub, majrur. Ini. Jadi pembahasan yang ini dari cover di tabel. Di cover di tabel. Nah, sekarang yang mau kita bahas nih mabni ini apa? Masalah dibahas. Enggak dibahas ya, dibahas gitu. Penulis membahasnya di halaman yang berikutnya. Maka di sini penulis mengatakan yang pertama, isim mabni itu apa saja? Nah, isim mabni itu adalah
Sebelum ke sana, Anda mau sampaikan satu statement atau kaidah juga. Hukum asal sesuatu itu, hukum asal isim berdasarkan harokat akhirnya ya, atau berdasarkan harokat akhirnya kemarin. Hukum asal isim berdasarkan itu adalah mu'rab. Mu'rab. Jadi kan kita ada dua ya, ada mu'rab, ada mabni. Ada mu'rab, ada mabni. Maka hukum asal semuanya itu adalah mu'rab. Nah, makanya nanti kita lihat di mabni itu sedikit cuma jumlahnya. Anda cuma 5 aja itu. Isim mabni itu cuma 5. Tidak ada yang ke-6 gitu. Hanya di kitab ini ya 5, nanti mungkin di kitab lain, tapi yang 5 ini gitu. Maka terbatas begitu, karena memang hukum asal dari isim itu dia bisa berubah gitu. Tidak tetap bentuknya gitu. Nah, itu. Hukum asal isim berdasarkan harokat akhir itu adalah mu'rab. Nah, maka ketika kita belajar isim mabni, maka kalau kita udah hafal isim mabni ini, itu memudahkan. Nah, ini kita kalau mau membaca kitab ya, kita tuh nanti kendala baca kitab tuh kita bingung ini dibaca apa gitu. Kalau kita ketemu isim mabni, kita nggak mikir. Kenapa nggak mikir? Karena bentuknya di setiap tempat sama, nggak perlu mikir. Yang kita mikir itu kan mu'rab. Mu'rab ini kan berubah-berubah dia. Itu yang kita pelajari. Makanya kita belajar nahwu, shorof, itu salah satunya itu. Kita tahu bacanya gimana gitu. Maka kalau kita ketemu sesuatu yang mabni, yang tetap itu kita nggak perlu mikir ketika nemu huwa di tempat apapun, ya huwa dibacanya gitu. Dibaca huwa anta, begitu juga begitu. Nah, maka ini maka dengan kita tahu, hafal kita isi mabni apa saja, maka itu memudahkan nanti ketika baca kitab gitu. Sehingga kita bisa fokus kalau ketemu mabni ya udah langsung aja baca, nggak usah mikir pun hadza ya baca aja, nggak mungkin hadzi, nggak mungkin hadu kan, gitu. Maka mengetahui hukum asal sesuatu itu penting sekali. Hukum asal sesuatu itu ya mu'rab. Maka ini menyemangati kita untuk menghafal mabninya gitu. Begitu juga hukum asal isim berdasarkan jumlah. Nah, hukum isim ya, nih hukum asal isim. Kita agak scroll ke atas sedikit ya, nanti ada faedah tambahan yang bisa kita dapat. Hukum asal isim nih. Hukum asal isim berdasarkan jumlah itu adalah mufrad. Hukum asalnya itu isim itu mufrad. Nah, kan makanya asalnya dia mufrad, maka baru nanti dia berubah jadi musanna, berubah jadi jamak, salim, taksir. Jadi makanya nanti muzakkar salim bisa diubah ke mufradnya lagi karena dia pasti punya hukum asal. Kemudian bisa punya bentuk asal ya kok. Iya. Tapi hukum asal semua itu ya mufrad begitu. Begitu juga nanti hukum asal isim berdasarkan isim mu'rabnya, bagian dari isim mu'rabnya ya. Nih, jadi ini kan tadi hukum asal isim itu dia mu'rab. Nah, maka pastinya jumlah isim mu'rab lebih banyak daripada isim mabni, karena isim mabni tadi cuma 5 ya kan. Nah, maka kita penting untuk menghafal yang sedikit untuk mengetahui yang banyak gitu. Sama seperti ini Pak. Kita tahu, kita itu kalau belajar tentang halal haram itu kita belajar yang halalnya atau belajar yang haramnya, ada yang tahu? Haramnya. Haramnya, karena haram lebih sedikit kan. Kita makan babi haram, makan minum keras haram. Kita pelajari itu aja, nggak perlu kita pelajari kita hafalkan yang halal-halal, tempe halal, itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita pelajari yang sedikit untuk tahu yang banyak gitu. Sisanya ya berarti mu'rab gitu. Itu juga mabni gitu. Nah, sedangkan dalam konteks mu'rab kita bagikan, maka hukum asal dari 3 ini, marfu, mansub, majrur, hukum asal dari isim i'rab itu adalah marfu. Nah, ini kita belajar hukum asal ya. Hukum asal isim mu'rab itu adalah marfu. Itu adalah marfu. Artinya apa? Maka dia itu marfu, kitabun aslinya, sebelum dia jadi kitabin. Jadi itu awal marfu. Dia tidak akan berubah kecuali ada yang merubah dia. Dia tidak akan berubah jadi kitaban, nggak akan jadi kitabin sebelum ada hal atau amil yang merubahnya gitu. Makanya karena dia adalah asalnya lah marfu. Sebagaimana asal dari isim itu juga tadi mu'rab gitu. Tapi ini kan bagian dari bagian lah gitu. Begitu ya Ikhwan. Semoga bisa dipahami. Itu penting juga. Ya dia seperti mindset lah gitu soal ini gitu. Itu ya. Jadi sedikit kita lanjutkan, kita kenalkan gitu ya. Jadi ini ada asmaul mabniyat, itu ada yang pertama isim domir,
Nah, ini ya, jadi kita mempelajari yang sedikit untuk mengetahui banyak tadi, perumpamaan seperti halal haram, kita pelajari yang haram untuk tahu yang halal itu banyak gitu. Ya, maksudnya yang sisanya adalah halal. Sisa selain babi dan tua misalnya atau minum keras maka itu halal. Gitu. Oh. Itu juga selain mabni ini yang ada 5, selain 5 ini maka mu'rab berarti. Itu aja. Yang pertama apa? Ismud dhamir. Contohnya apa? Mislu huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti. Insyaallah tahu ya, dia laki-laki, kamu laki-laki, ana saya, nahnu kami atau kita, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, itu isim dhamir. Kemudian ada yang kedua ismul isyarati. Nah, dhamir ini kata lain dari kata ganti ya, kata ganti. Kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan kata ganti. Yang kedua ada ismul isyarati. Contohnya ada apa? Mislu hadza, hadani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Dalika, danika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ini adalah ismul isyarati. Maksudnya apa? Ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Hadza itu untuk laki-laki. Nanti insyaallah ada tabel yang lebih apa lah ya. Ini hadza tuh ini, dalika itu gitu. Hadza tapi ini dibagi menjadi laki-laki, perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi muannas muzakkar ya. Muannas muzakkar laki-laki, perempuan gitu. Laki-laki perempuan. Hadza ini untuk perempuan. Ini tapi satu ya. Tunggal, mufrad. Ini satu. Kalau ini tapi untuk dua atau musanna ya. Sedangkan ini tapi untuk jamak. Ini untuk banyak. Jadi kita layaknya tabel lah, ini kita anggapnya tabel nih. Kayak tabel gitu. Ini hadza ini untuk satu, hadza ini untuk dua, haulai untuk banyak. Ini untuk banyak gitu. Hadihi juga ini sama nih, ini juga, hatani juga ini tapi untuk perempuan nih. Haulai untuk ini banyak tapi untuk perempuan. Untuk isim yang perempuan nanti. Dalika begitu juga. Dalika itu ya. Dalika itu. Oke. Itu ya, insyaallah itu. Itu untuk dua tapi untuk laki-laki, ulaika untuk itu tapi untuk banyak. Itu yang banyak. Nah, terus saja lah ya. Memudahkan. Itu untuk dua. Dan itu untuk banyak. Oke. Begitu juga tilka itu satu. Tanika untuk yang dua. Ulaika untuk itu yang banyak tapi untuk perempuan. Gitu ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga ada al-ismul mausul. Al-ismul mausul itu kata sambung. Kata sambung. Sambung itu seperti yang maksudnya al-ismul mausul. Contohnya apa? Alladzi, alladzani, alladaini. Kemudian allati, allatani, allati, allai. Ini untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan. Ini apa? Untuk yang perempuan. Qadarullah agak agak. Silakan nanti untuk yang apa? Ada kegiatan Pak Lima bisa live duluan. Nanti kita dikit lagi ya, ada 2 lagi. Oke, jadi ini sama ya. Jadi ini untuk yang satu, ini yang untuk ini yang satu nih, 1, 2 sama jamak ya. Kok yang perempuan kok ada 2 nih. Jadi jamak untuk yang versi ini ada 2 bentuk, bisa alati atau alai. Ini satu ya. Jadi yang untuk 2 alada ini, aladina untuk yang banyak gitu. Alati 1, ini untuk yang tapi perempuan begitu. Kemudian untuk 2 yang perempuan, alati, alai untuk yang jamak, untuk yang isim mausul yang perempuan begitu. Itu isim mausul, kata sambung. Kita kenalnya dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ada ismul istifhami. Ada isim istifham. Contohnya apa? Ada man, kaifa, kam, mata, aina. Isim istifham itu adalah kata-kata apa? Kata tanya. Kata tanya ya. Kata tanya. Kata tanya. Contohnya apa? Man itu siapa? Kaifa bagaimana? Kam berapa ya? Kemudian mata kapan? Aina apa? Kapan juga ya? Di mana ya, Pak? Aina ya. Di mana ya? Dia man siapa? Kaifa bagaimana? Kam berapa? Mata kapan? Aina di mana? Itu isim istifham, ini kita nanya gitu.
Man anta itu siapa anta, kamu siapa gitu. Biasanya. Yang kelima itu isim isyarat. Nah, ini isim syarat. Isim syarat ini ya sama dalam bahasa Indonesia ya ngasih syarat gitu. Kita ngasih syarat kalau ini itu gitu. Kalau ini itu. Man itu artinya bagaimana siapapun ya. Tinggal tambahkan siapapun ya. Ini siapapun. Ma itu apapun. Mata itu kapanpun. Mahma itu bagaimanapun ya. Bagaimanapun. Jadi di sini ada 5 daripada isim mabni. Maka selain daripada 5 ini, maka dia adalah isim mu'rab. Kita nggak perlu apa lagi. Kita paham yang dikit ini untuk mengetahui yang banyak. Maka itu silakan nih wajib kali dihafal, silakan nanti bisa dihafal dan nanti ya insya Allah ini PR ya, nanti disatukan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang setoran tabel mungkin nanti kita agendakan di waktu lain aja ya. Kita fokus di mabni aja dulu. Kita yang dikit dulu. Jadi untuk mempelajari yang banyak kita apa yang dikit. Oke, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Terakhir ya. Jadi untuk pembahasan ini insya Allah nanti ujian mungkin kuis yang nanti Sabtu sampai Senin itu nanti sampai sini. Intinya nanti yang bagian ini insya Allah tidak dijelaskan pun insya Allah paham gitu. Jadi alamatul bina islim ini maksudnya ya, ciri daripada isim mabni itu apa. Jadi ya tinggal dilihat aja. Karena dia tetap kita nggak perlu mikir. Maksudnya nggak mikir tuh tinggal aja. Anta ya lihat aja huruf akhirnya. Fatah, kaifa, fatah, aina, ketika itu. Fatah ya udah berarti dia mabninya fatah. Kemudian yang kedua kalau mabninya kasal itu gimana? Anti, hadihi, kelompokkan gitu. Kemudian yang ketiga mabni dengan domah, nahnu, haitu. Kemudian yang keempat mabni dengan sukun, hum, antum, ana. Intinya dia tengok aja harokat akhir. Itu maksudnya daripada alamatul bina itu gitu aja. Intinya dia tanika, maka apa berarti ini apanya? Apa namanya huwa, misalnya fatah, anta, fatah berarti. Dan seterusnya itu maksudnya alamatul mabni. Sampai di sini ada yang bertanya, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang mau dikonfirmasi, Pak? Mau nanya Ustaz, yang alaji tadi artinya apa Ustaz? Alaji, alati. Itu biasa diartikan kalau dalam kalimat itu kan kata sambung itu kan tergantung konteks juga ya, tapi biasa diartikan yang. Yang. Diartikan yang, Pak. Alladzina amanu. Tapi kadang dia itu tergantung konteks karena di kata sambung. Kata sambung itu ya dia menyambung nanti di kalimatnya seperti apa? Alladzina bisa jadi orang-orang nanti kan alladzina amanu orang-orang yang beriman. Tapi itu maksudnya orang-orang yang beriman. Intinya nanti tergantung konteksnya Pak, tapi secara apa diartikan yang gitu. Yang orang-orang yang gitu. Jadi yang kata gitu. Ada lagi? Afwan Ustaz, rekaman belajar kita ini ada Ustaz, nanti Ustaz. Di mana? Rekaman belajar kita ini ada nanti Ustaz. Insya Allah ada apa nanti di YouTube nih, insya Allah. Tapi ya udah share kan tadi kemarin, udah di deskripsi grup, di chat juga sudah share. Oh di chat ya. Yes. Oke. Yang terakhir ini ya Tad ya. Iya, nanti kuisnya sampai sini. Yang terakhir ini nanti dapat rekaman juga kita Tad. Dapat iya, insya Allah. Nah, upload nanti, insya Allah. Insya Allah. Nah, ada lagi yang lain? Maaf Ustadz, tadi yang apa isim istifham tuh yang aina itu artinya apa ya Ustadz ya? Isim istifham aina tuh di mana? Di mana Ungge? Ya, di mana ya, insya Allah. Ya, di mana benar. Oke, naam Ustadz. Nah, ada lagi? Ya, insya Allah pertemuan kita cukupkan pada sampai di sini ya Pak. Ya ini udah mulai banyak itu istilah-istilahnya, udah mulai kompleks, udah mulai puzzle-nya nih tambah banyak gitu. Jadi kita ngerjain puzzle yang awalnya cuma kecil ini, tambah gede puzzle jadi yang dikumpulin makin kelihatan makin besar gitu. Ya tak salah itu kalau kita baru belajar mungkin kita merasa wah ini gampang gitu. Tapi makanya orang ketika masuk ke ilmu itu pertama kali dia sombong, kemudian merasa tidak tahu apa dan akhirnya mungkin kita merasa paling bodoh gitu. Itu Anda juga merasa gitu dulu, wah ini dulu kayaknya gampang sih belajar bahasa Arab paling. Tapi ternyata makin lama makin ternyata yang kita tidak tahu itu lebih banyak daripada yang kita tahu gitu. Jadi semoga nanti semangat terus untuk apa insya Allah kita bareng-bareng di sini. Kita targetkan di kelas ini nggak ada yang ngulang gitu.
kita harus paham gitu. Makanya Anda buka gitu. Mohon kalau memang tidak tahu, tidak paham, silakan untuk bisa ditanyakan, dikonfirmasi gitu. Insya Allah Anda coba jelaskan ulang gitu. Begitu. Ya mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.